Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Fatika Sari, NIM 12300-214. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang biomekanika. Jadi biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan macam-macam gerakan manusia dalam olahraga atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis gerakan olahraga tersebut untuk dimengerti. Secara umum, biomekanika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu general biomekanik dan occupation biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Sedangkan occupation biomekanik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja dan lain-lain untuk meningkatkan performance kerja dan meminimisasi kemungkinan kecederaan. Biomekanika menurut Frankel dan Nordin pada tahun 1980, biomekanika itu merupakan ilmu mekanik teknik untuk menganalisa sistem kerangka otot manusia. Secara umum, definisi biomekanika itu menggunakan konsep fisika dengan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Kajian biomekanik dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu kinematika yang lebih menjurus pada karakteristik gerakan, yaitu meneliti gerakan pada segi ruang, ruang yang digunakan dalam waktu yang bersifat sementara tanpa melihat gaya yang menyebabkan gerakan. Jadi studi kinetika menjelaskan gerakan yang menyebabkan berapa cepat objek bergerak, berapa ketinggiannya atau berapa jauh objek menjangkau gerak, posisi, kecepatan, dan percepatan tersebut merupakan studi kinetika. Kajian kinetika itu menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada satu sistem, misalnya itu tubuh manusia. Kajian gerakan kinetika menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan dibandingkan dengan kajian kinetika. Kajian kinetika itu lebih untuk diamati. Pada kajian kinetika yang terlihat adalah akibat dari gaya. Jadi ada 3 dasar biomekanika, yaitu ada yang pertama hukum Newton, yaitu benda akan tetap di dalam posisi istirahat atau berada dalam keadaan gerak yang sama kecuali jika diberi gaya yang dapat menghilangkan keseimbangan. Mendorong benda kecil dan besar, arah gerak benda akan sama dengan arah gaya yang diberikan, sehingga gaya dideskripsikan sebagai suatu vektor yang memiliki besar dan arah. Ide ini memungkinkan nampak sederhana, tetapi sangat penting jika kita melihat gaya-gaya yang melawan gerakan suatu benda. Yang kedua, hukum Newton kedua itu mengenai gerakan tulang. Yang tadi hukum Newton kedua mengenai gerakan. Sekarang kita akan membahas tentang tulang. Tulang itu merupakan jaringan yang terdiri dari sel, serat, matriks ekstraseluler. Matriks tulang yaitu bagian terkeras
yang terletak di lapisan luar tulang yang disebabkan oleh pengendapan mineral dalam matriks sehingga tulang pun mengalami sebuah klarifikasi di dalam tubuh manusia. Juga terdapat namanya tulang rawan atau kartilago, yakni tulang jaringan ikat yang memiliki kemampuan meregang, membentuk penyokong yang kuat bagi jaringan lunak yang memberikan kelenturan yang sangat tahan terhadap tekanan. Contohnya tulang pada paha ayam. Jadi di kedua bagian pada ujung tulangnya itu adalah tulang rawan yang warna putih ya teman-teman. Sedangkan bagian yang terletak di antara keduanya itu bagian yang paling keras itu disebut dengan tulang. Itu yang disebut dengan tulang. Jadi anatomi tulang pada manusia, susunan kerangka terdiri dari susunan berbagai macam tulang-tulang yang banyaknya kira-kira 206 buah tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang terdiri dari tulang kepala yang berbentuk tengkorak 8 buah tulang wajah 14 buah, tulang telinga dalam itu ada 6 buah tulang lidah ada 1 buah, tulang yang berbentuk kerangka dada itu ada 25 buah tulang yang berbentuk tulang belakang yang membentuk tulang belakang dan gelang pinggul itu ada 26 buah tulang anggota yang membentuk lengan atau anggota gerak atas itu ada 64 tulang yang membentuk kaki itu anggota gerak bawah ya ada 62 buah tulang. Bagian-bagian yang sering terdapat pada tulang itu ada rovamen, itu suatu lubang tempat pembuluh darah, saraf, dan ligamentum misalnya pada tulang kepala belakang yang disebut foramen occipital. Yang kedua itu ada fossa, suatu lekukan di dalam atau pada permukaan tulang. Itu misalnya pada skapula yang disebut fossa supraskapula. Yang ketiga ada prosesus, suatu tonjolan atau taju misalnya terdapat pada ruas tulang belakang yang disebut prosesus spinosus. Yang keempat itu ada kondilus, taju yang bentuknya bundar merupakan benjolan. Yang kelima ada tuberculum, itu tonjolan kecil. Yang keenam tuberositas, itu tonjolan yang besar. Trochanter itu tonjolan besar, pada umumnya tonjolan ini pada tulang paha atau femur. Yang kedelapan ada krista pinggir atau tepi tulang. Ini misalnya pada tulang ilium yang disebut krista iliaca. Yang kesembilan ada spina, tonjolan tulang yang berbentuknya agak runcing, misalnya pada tulang ilium yang disebut spina iliaca. Yang ke-10 ada kaput atau kepala tulang, bagian ujung yang bentuknya bundar, misalnya pada tulang paha yang disebut kaput femoris. Jaringan penghubung. Sekarang kita membahas tentang jaringan penghubung. Jaringan penghubung itu ya teman-teman, lapisan atau jaringan tubuh yang berfungsi untuk mendukung, menghubungkan atau memisahkan berbagai jenis organ dan jaringan di dalam tubuh. Sebagai contoh itu kulit tersusun dari berbagai lapisan. Di bawah kulit terdapat berbagai organ tubuh lainnya seperti tulang. Lapisan terdalam kulit yang memisahkan kulit dengan tulang ialah lapisan penghubung. Jadi lapisan tersebut itu memisahkan organ kulit dengan tulang, membuat hubungan antara kulit dan tulang, serta juga berfungsi bersifat lentur dan kekuatan pada kulit.
Selain lapisan terluar dari setiap organ yang termasuk di dalam jaringan penghubung adalah jaringan lemak, jaringan tulang dan tulang rawan. Itu banyak terdapat pada daun telinga atau hidung. Selanjutnya fungsinya dari penghubung tadi, jaringan penghubung adalah sebagai jaringan proteksi, memberi sifat lentur, tempat menyimpannya energi, membentuk struktur dan bentuk tubuh, menghubungkan berbagai jaringan tubuh dan organ tubuh, menghasilkan hormon. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi otot itu kumpulan sel otot atau serabut otot yang membentuk jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Dengan adanya otot, rangka tubuh Anda dapat digerakkan karena otot merupakan alat gerak yang aktif. Sementara kerangka tubuh itu merupakan sistem gerak yang pasif. Jadi otot itu sebuah jaringan di dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot jantung sekarang. Otot jantung ini adalah otot lurik yang khusus terdiri dari sel-sel memanjang yang banyak inti dan terletak di pusat. Jadi otot jantung seringkali disebut dengan otot istimewa karena hanya dapat ditemukan pada jantung saja. Jadi jenis otot ini tidak dapat dikendalikan secara sadar. Jadi otot jantung akan terus bekerja meski otak tidak menyuruhnya untuk bergerak. Jadi otot jantung itu tetap melakukan pekerjaannya walaupun tidak disuruh. Jadi saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung itu relaksasi, maka darah akan kembali masuk ke dalam jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang kedua ini kita membahas otot lurik. Tadi kan otot jantung, sekarang otot lurik. Otot lurik ini tersebar di seluruh tubuh. Jadi otot lurik itu menempel pada kerangka melalui tendon. Sel-sel otot lurik itu berbentuk seperti tabung atau silindris dan memiliki inti banyak serta letaknya di pinggir. Panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan diameternya itu 50 mikron. Jadi jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, tampak adanya bagian yang gelap dan terang berselang-seling sehingga memberi kesan lurik. Jadi otot ini disebut juga dengan otot serat atau serat lintang. Otot lurik ini dibedakan menjadi 3. Jadi dipecah lagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Otot lurik ini bergeraknya berdasarkan perintah otak. Hal ini berarti kamu bisa melihat leluasa menggerakkan otot lurik. Jadi melansir dari headline 40% berat badan manusia merupakan berat otot lurik. Otot polos sekarang yang terakhir ya teman-teman. Otot polos ini terdiri dari sel-sel otot polos. Sel-sel otot ini bentuknya seperti gelondongan ya. Di bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya itu meruncing. Otot polos berada di dinding organ internal manusia, bagian dalam ya berarti internal, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandungan kemih atau rahim. Jadi tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Otot polos bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Jenis otot ini mampu bekerja walaupun kamu dalam keadaan tidur. Hal ini berarti otot polos itu bekerja di luar kesadaran, sama seperti dengan otot jantung.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.